Magnus Carlsen ditantang oleh catur nomor 1 Belanda Anies Giri di babak ke-6 hari kedua turnamen Grand Chess Tour Superbet Rapid and Blitz Polandia tahun 2023. Dari 5 babak yang sudah berlangsung, Magnus belum juga menang. Total, Magnus 4 kali remis dan 1 kali kalah di babak pertama oleh Wojtaszek Raduslaw. Nah, bagaimana babak ke-6 berlangsung? Magnus memulai dengan langkah pembukaan Nimzowitsch Larsen Attack dengan jalan B3. Anies Giri di babak kelima baru saja kalah dari juru kunci Bogdan Daniel Deak. Dia menjawab dengan langkah D5. Putih kuda ke petak F3, hitam gajah ke petak F5. Magnus Carlsen gajah ke petak A3. Nah, teman-teman, kebanyakan pemain putih akan memainkan langkah gajah ke petak B2. Nah, kenapa Magnus mainkan langkah gajah 3? Sebenarnya tidak buruk juga ya. Tujuannya adalah untuk menekan langsung gajah di petak F8. Hanya tidak lazim saja dilakukan oleh seorang pemain yang bermain dengan Nimzowitsch Larsen Attack. Anies Giri menjawab dengan langkah kuda ke petak D7. Magnus menjalankan langkah C4. Hitam E6, putih gajah memukul gajah, kuda memukul gajah, dan putih D3. Hitam mengembangkan perwira dengan kuda ke petak F6, putih G3, mengembangkan gajah Fianchetto ke petak G2. Hitam merespon dengan H6, putih gajah G2, dan hitam kuda F8 ke petak D7. Kemudian putih melanjutkan dengan rokade pendek, hitam melakukan rokade pendek, dan putih menteri C1. Apa tujuan dari menteri C1? Yap, Magnus Carlsen memiliki ide untuk memanuver menterinya ke petak B2 pengontrol sampai ke petak G7. Anies Giri merespon dengan C6. Nah, langkah C6 ini perlu kita tiru ya teman-teman. Ini adalah cara ideal merespon Nimzowitsch Larsen Attack kalau kalian pengen punya posisi yang sangat solid. Magnus Carlsen lanjutkan dengan menteri B2, hitam benteng E8, putih kuda B ke petak D2, dan hitam langsung mendobrak dengan langkah E5. Putih memukul pion D5, hitam memukul balik, dan putih benteng A ke petak C1. Anies Giri, menteri B6, putih H3, hitam menteri E6 mengancam pion di petak H3. Putih langsung menjaga dengan raja H2, hitam menteri D6. Putih benteng F ke petak D1, hitam menarik gajah ke petak H7. Putih kuda ke petak F1, langkah ke-18. Ini menarik teman-teman. Apa yang dilakukan oleh pemain putih? Coba manuver dengan jalan kuda ke petak E3, kemudian kuda ke petak H4, dengan ide kuda masuk ke petak F5 dan mengaktifkan ancaman gajah pada pion di petak D5. Nah, respon apa yang harus dilakukan oleh pemain hitam? Anies Giri mainkan langkah B5. Jadi apa tujuan dari langkah B5? Ini merespon taktis apabila putih mainkan kuda E3, maka langsung direspon dengan langkah D4. Kalau tadi gak ada pion di petak B5, maka putih bisa manuver kuda ke petak C4. Jadi dia langsung cegah tujuan dari putih. Yang membuat Magnus Carlsen harus memutar otak kembali, dan dia tidak mainkan langkah kuda E3, tapi benteng D2. Anies Giri merespon dengan langkah B4. Magnus benteng D ke petak C2, dan Anies Giri mulai mendobrak di langkah ke-20 dengan jalan E4. Boom! Pertarungan dimulai di sini. Putih mengancam balik menteri dengan benteng C6, hitam menteri E7, putih kuda mundur ke petak E1. Hitam kuda E5 mengancam benteng. Benteng ke petak C7, hitam menteri D6, putih D4. Langkah ke-24. Kalau kalian jadi Anies Giri teman-teman, sebagai pemain hitam, apa yang akan kalian lakukan merespon ancaman kuda ini? Dapatkah kalian temukan langkah menarik, langkah terbaik di posisi ini, yang bisa membuat hitam unggul tipis? Congratulations kalau kalian menemukan langkah kuda ke petak C4. Boom! Tujuannya adalah untuk memblok penjagaan dari benteng C1 menjaga benteng ke petak C7. Yang membuat Magnus Carlsen benteng C7 memukul kuda di petak C4. Yap, dia menukar satu benteng dengan satu kuda dan satu pion. Secara materi mungkin rugi, tapi sekarang Magnus Carlsen sampai langkah ke-26 memiliki 2 pion bebas. Dan ini sangat solid.
Anies Giri langsung merespon dengan benteng A ke petak D8, mengancam pion D4, putih kuda C2, hitam A5. Putih kuda F ke petak E3, hitam H5. Putih menghindari ancaman pin dari Menteri B6 dengan Raja G1 dari Menteri D6 dan Raja G1, hitam H4, putih G4, hitam gajah G6, putih Menteri B3. Coba naik dengan Menteri A4, hitam Menteri A6, putih A3. Pion memukul pion, Menteri memukul pion, hitam benteng B8. Putih menambah tekanan pada pion A5 dengan benteng A1, hitam benteng A8, putih gajah F1. Ya, problem lain yang dimiliki oleh Magnus Carlsen, struggle-nya adalah bagaimana cara mengaktifkan gajah di petak F1 ini. Hitam merespon dengan A4, putih D5 mulai mainkan pion bebasnya. Hitam Menteri B6, putih C5. Anies Giri Menteri B3, putih kuda D4, Menteri memukul Menteri, benteng memukul Menteri, hitam benteng A5. Putih mendorong pion C6, hitam kuda memukul pion D5, kuda memukul kuda, benteng memukul kuda, putih benteng memukul pion A4. Anies Giri menekan dengan langkah E3. Magnus Carlsen pion memukul pion, hitam benteng C5. Anies Giri menolak untuk makan pion di petak E3. Mengapa? Karena apabila hitam benteng memukul pion E3, maka putih akan mainkan langkah benteng C4 yang akan mengganggu dengan pion promosi. Kemudian hitam benteng C5, putih benteng A3 menjaga pion, hitam gajah E4, putih gajah G2, hitam benteng C1 skak, putih raja F2. Gajah memukul gajah, raja memukul gajah, hitam G6. Menjaga petak F5, putih raja ke petak F2, hitam raja G7, putih benteng A5, hitam benteng C3. Langkah ke-50 putih benteng D5, hitam benteng E petak E8 memukul pion E3, putih kuda B5, hitam benteng memukul pion H3. Magnus Carlsen menolak untuk menukul benteng langsung, dia mainkan langkah C7. Memang tepat ya teman-teman, karena kalau dia pukul benteng pun untuk menang masih sulit, jadi dia C7 saja. Hitam benteng ke petak C2, putih G5. Hitam benteng H2, putih raja F3. Hitam benteng H memukul pion E2 dan Magnus Carlsen mempromosikan pion C8. Jelas kalau benteng memukul menteri kalah ya, karena benteng akan jatuh. Jadi Anies Giri di sini menemukan langkah perpetual check atau skak bolak-balik, skak abadi yang tidak bisa dihindari oleh Magnus Carlsen, dan akhirnya mereka sepakat untuk remis setelah 3 kali pengulangan langkah yang sama dari kedua pemain. Tidak bisakah menghindar Magnus Carlsen setelah dilakukan skak dengan benteng ke petak F2 apabila raja ke petak G4? Ya maka akan kalah ya, karena benteng memukul menteri. Jadi Magnus Carlsen harus memiliki ancaman pada salah satu benteng. Nah, apabila benteng ke petak F2 kemudian raja D3, maka tetap saja ya akan ada skak dari benteng E ke petak D2. Nah teman-teman, artinya udah 2 hari ya Magnus Carlsen belum juga menemui kemenangannya. Dan ini juga diakui oleh Magnus Carlsen karena dia akhir-akhir ini jarang melakukan latihan catur dan memegang catur mungkin ya. Artinya dia jarang menyentuh catur ya, lebih banyak main poker yang membuat performanya bisa kita lihat sendiri, kata Magnus Carlsen seperti itu. Dan untungnya di babak hari ini, babak kelima dan babak 6 bisa dilihat performanya kembali baik ya, walaupun posisinya agak mengerikan. Teman-teman, kalau kita bahas langkah tadi ya, kenapa sih Magnus tidak mau memukul kuda memukul benteng pada saat benteng memukul pion H3? Apabila kuda memukul benteng, maka tetap saja sulit untuk bisa menang ya putih dengan posisi ini. Ini mungkin akan membuat kalian penasaran. Bila benteng D6 maka raja H6. Ini pionnya juga nggak bisa promosi bos, karena rajanya akan naik. Ini juga pecah pionnya.
Ya itulah yang terjadi teman-teman, kalau level Grandmaster aja tiap hari nggak buka catur langsung kelihatan perbedaan kualitas permainannya. Apalagi kita yang cuman elonya 2000-an. Ya ini jelas tamparan juga dan bisa diambil juga manfaat dari kata-kata Magnus Carlsen ya, bahwa kita harus memang latihan tiap hari main catur. Ya setidaknya kalau kita males, lihat aja partai Grandmaster yang ada di YouTube RL Chess. Teman-teman jangan lupa gabung ke RL Chess Academy yang ada di layarnya di Instagram dan di TikTok juga. Jangan lupa bantu video ini berkembang dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Apa komentar kalian teman-teman? Haruskah Magnus Carlsen pergi ke barbershop atau ke Abang Asgar? Biasa tempat saya potong rambut, Abang Asli Garut. Jangan lupa tonton lanjutannya hari ketiga malam nanti jam 19.15 waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Kita ngobrol di kolom komentar.